Pernah merasa seseorang tiba-tiba menjauh tanpa alasan jelas? Bisa jadi bukan kamu yang berubah, tapi energi penjagamu yang terlalu kuat. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema energi kodammu terlalu kuat, sampai banyak orang takut dekat kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin tidak menyadarinya secara penuh, tetapi aura yang kamu pancarkan selama ini jauh dari aura biasa. Ada kekuatan yang tersembunyi di balik energi yang kamu bawa, sebuah kekuatan yang berasal dari kedalaman spiritual dan energi batin yang sangat kuat. Kombinasi dari kartu seperti The Chariot, The Sun, Death, dan King of Pentacles menunjukkan bahwa kamu bukan hanya sekadar manusia biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari. Kamu adalah sosok yang dilindungi dan didukung oleh kekuatan spiritual yang luar biasa. Sebuah energi yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika atau nalar manusia. Energi ini merupakan bagian dari warisan jiwamu, bisa berupa kodam, penjaga gaib, atau entitas lain yang telah mengikuti perjalanan hidupmu sejak masa lalu, mungkin dari kehidupan sebelumnya atau dari dimensi lain yang lebih tinggi. The Chariot menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk terus maju, melangkah dengan tekad dan keberanian di tengah berbagai konflik dan tantangan hidup. Kartu ini memperlihatkan bahwa kamu memiliki kendali yang luar biasa atas arah jalan hidupmu, meskipun terkadang jalan tersebut penuh rintangan. Yang menarik, kekuatan ini tidak selalu datang dari kesadaranmu secara langsung. Ada kekuatan eksternal yang mendukung dan melindungi setiap langkahmu, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menjaga dan membimbingmu secara diam-diam. Banyak orang yang berhadapan denganmu merasa ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka merasa seperti berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Sesuatu yang memiliki kekuatan dan keberanian yang tidak tampak secara kasat mata. Ada yang merasa kagum, terpesona oleh aura kebesaranmu, tetapi tidak sedikit pula yang merasa tidak nyaman atau bahkan merasa terintimidasi, seolah sedang berhadapan dengan cermin yang terlalu jujur dan tajam. Four of Pentacles dan Eight of Pentacles menunjukkan bahwa kamu memiliki kecenderungan untuk menutup diri dan fokus pada pekerjaan serta usaha pribadi dalam diam. Kamu adalah pribadi yang tidak mudah membuka seluruh isi hati atau energi kepada orang lain. Kamu lebih suka menjaga aura dan energi spiritualmu tetap terpelihara dan terjaga rapat-rapat. Tidak sembarangan dibagikan atau dipamerkan. Karena itu, aura yang kamu pancarkan menjadi semakin pekat dan dalam. Orang-orang yang peka secara energi dan spiritual cenderung langsung merasakan kedalaman dan kekuatan aura ini, bahkan tanpa harus kamu katakan sepatah kata pun. Mereka merasakan adanya kekuatan yang mengalir melalui dirimu, yang memberi mereka rasa takut, kagum, atau bahkan kekaguman yang mendalam. The Sun dan King of Pentacles menggambarkan bahwa kamu adalah sosok yang memancarkan karisma, kehangatan, dan kekuatan yang menawan. Kamu mungkin tampak tenang dan santai di luar, tetapi di balik itu semua tersembunyi kekuatan yang mampu membuat banyak orang terdiam dan terpesona. Kehadiranmu sendiri seperti cahaya yang menerangi lingkungan di sekitarmu, sekaligus memberi rasa stabilitas dan keamanan. Kamu memiliki daya tarik alami yang memancarkan kekuatan dan kestabilan, membuat orang merasa aman dan nyaman berada di dekatmu. Dalam konteks ini, kemungkinan besar khodam atau energi gaib yang menyertai kamu tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penjaga yang selektif. Mereka menyeleksi siapa yang berhak masuk ke dalam lingkaran energi dan auramu. Orang-orang dengan niat buruk atau niat tidak tulus biasanya akan merasa tidak nyaman atau malah mundur perlahan tanpa perlu kamu usir secara langsung, karena mereka merasa tidak cocok dengan energi yang begitu kuat dan jujur ini. Knight of Swords dan Page of Wands memberi petunjuk bahwa ada pesan atau petunjuk dari dunia gaib yang akan segera datang padamu. Bisa berupa mimpi, intuisi yang tiba-tiba muncul,
atau pertemuan-pertemuan tak terduga yang terasa seperti kebetulan, padahal sebenarnya adalah bagian dari bimbingan gaib yang sengaja dikirimkan untukmu. Jangan abaikan intuisi kecil yang muncul. Seringkali, kamu diarahkan secara cepat dan tepat ke jalur tertentu tanpa sadar, karena jalan hidupmu memang tidak boleh tertunda atau tersesat. Bimbingan ini bisa berupa sinyal energi, mimpi, atau bahkan suara batin yang cukup kuat untuk mengarahkan langkahmu ke sesuatu yang lebih baik atau menyelamatkanmu dari bahaya yang tersembunyi. Death hadir sebagai penanda bahwa kamu telah melalui banyak proses transformasi yang mendalam, secara batin, spiritual, dan mungkin juga melalui kehilangan yang besar. Setiap pengalaman berat dan penuh makna ini membawa pelajaran dan pembelajaran yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kodam atau energi penjaga yang menyertai kamu pun berkembang seiring dengan perubahan ini. Mereka tidak lagi hanya menjadi pelindung pasif, tetapi juga sebagai pembuka jalan, pemurni, dan kadang pemutus ikatan energi yang tidak sehat atau negatif dari masa lalu. Mereka membantu membersihkan energi yang tidak lagi berguna dan memperlihatkan jalan baru yang lebih terang dan penuh harapan. Six of Pentacles dan Ten of Cups menjadi konfirmasi bahwa meskipun energi yang kamu bawa terasa sangat kuat dan misterius, niat dan hati nuranimu tetap penuh kasih. Kamu bukanlah sosok yang ingin menakut-nakuti orang lain atau menunjukkan kekuatan semata-mata untuk mengintimidasi. Sebaliknya, kamu berkeinginan untuk memberi, menyembuhkan, dan membangun hubungan yang harmonis dan penuh kedamaian. Kamu menginginkan keseimbangan dan saling memberi dalam hubunganmu dengan orang lain. Namun, agar niat baik dan energi positif ini dapat terwujud, kamu membutuhkan orang-orang di sekitarmu yang jujur, tulus, dan cukup kuat secara spiritual untuk mampu berdiri di sampingmu tanpa merasa tersaingi maupun terbebani. Mereka harus memiliki keberanian dan kejujuran yang sama untuk menampung energi dan aura sekuat dan sebermakna yang kamu miliki. Dalam perjalanan hidupmu, mungkin kamu akan terus mengalami berbagai pengalaman dan petualangan spiritual yang semakin memperkuat dan memperkaya aura serta energi batinmu. Jangan pernah meragukan kekuatan dan keberadaan energi yang menyertai dirimu. Mereka adalah bagian dari dirimu yang telah berkembang dan menjadi bagian dari identitas spiritualmu. Teruslah percaya dan bersyukur atas keberanian dan kekuatan yang telah kamu bangun selama ini, karena itu adalah cerminan dari perjalanan spiritualmu yang penuh makna dan penuh kekuatan. Jangan takut untuk menjelajahi kedalaman dirimu sendiri, karena di sanalah kekuatan terbesar dan aura yang paling murni dan kuat berada. Dengan kesadaran ini, kamu akan semakin mampu menjalani hidup dengan penuh keberanian, kedamaian, dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kesimpulannya, energimu tidak biasa. Kamu bukan orang sembarangan. Penjagaan di sekelilingmu terasa kuat dan tegas, seolah ada perjanjian batin yang tidak bisa dilanggar. Maka jika banyak orang merasa takut atau tidak betah saat dekat denganmu, jangan langsung merasa bersalah. Bisa jadi itu adalah bagian dari cara semesta, menjaga jalanmu tetap bersih dari niat-niat yang tidak selaras. Kamu bukan untuk semua orang, dan itu adalah kekuatan, bukan kekurangan. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit dijelaskan secara rasional, tetapi secara naluri dan perasaan kamu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik semua itu? Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang secara tiba-tiba menjauh darimu, padahal selama ini kamu merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitinya atau bahkan membuatnya merasa tidak nyaman? Tiba-tiba saja, hubungan yang sebelumnya terasa hangat, penuh keakraban dan saling percaya, berubah menjadi dingin dan jauh, tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Kamu berusaha memahami, mencari tahu alasan di balik perubahan itu, namun yang kamu temukan hanyalah keheningan yang begitu pekat dan sulit dijelaskan secara logika. Kadang kamu hanya bisa menebak-nebak, bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya yang menyebabkan jarak itu terbentuk. Apakah ada sesuatu yang kamu lakukan tanpa sadar? Sesuatu yang mungkin menyakiti mereka tanpa kamu sadari?
Atau mungkin mereka memang perlahan menarik diri karena alasan yang bahkan mereka sendiri tidak mampu menjelaskan secara jernih. Di tengah segala kekeliruan dan ketidakpastian itu, perlahan kamu mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam dan lebih mendalam lagi. Bahwa selama ini, kamu sering merasa lebih nyaman dan aman sendiri. Bukan berarti kamu tidak ingin dekat dengan orang lain. Bukan juga bahwa kamu tidak ingin membangun hubungan yang hangat dan penuh makna. Tetapi karena kamu menyadari bahwa kepekaanmu yang luar biasa terhadap energi dan perasaan orang lain, seringkali membuatmu merasa terlalu berat. Kamu bisa merasakan perubahan energi yang halus, kata-kata yang tak diucapkan, tekanan yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi begitu nyata terasa di dalam hati. Kamu tahu saat seseorang sedang sedih, marah, atau bahkan berpura-pura bahagia dan baik-baik saja, sekalipun mereka tidak mengatakannya secara langsung. Kepekaan ini adalah anugerah sekaligus tantangan, karena mampu memahami orang lain secara mendalam, tetapi juga membuatmu mudah merasa lelah dan terkuras emosional. Kamu merasa seperti harus terus-menerus menyembuhkan dan menenangkan perasaan orang lain, bahkan ketika dirimu sendiri sedang berjuang dengan luka dan kekhawatiran yang sulit diungkapkan. Kamu merasa seperti menyimpan beban yang tak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat berat di hati. Kadang kamu merasa seperti harus menjadi penenang, pelindung, dan penghibur bagi mereka yang sedang terluka, sementara dirimu sendiri justru sering terabaikan dan terlupakan. Kamu adalah sosok yang sangat peka dan empati, tapi di saat yang sama, kamu juga perlu belajar untuk memberi ruang dan waktu bagi dirimu sendiri untuk menyembuhkan luka dan menata ulang energi batinmu. Kartu Nine of Pentacles menggambarkan sosok yang mandiri dan mampu berjalan sendiri, memilih untuk meniti jalan hidupnya tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kamu menyadari bahwa ketenangan batin dan kebahagiaan dari dalam diri jauh lebih berharga daripada hubungan yang hanya membuat hati terluka atau merasa tidak lengkap. Kamu mulai memahami bahwa kadang jarang berinteraksi dan memilih untuk menyendiri adalah bagian dari prosesmu untuk menjaga energi dan aura positif, agar bisa tetap utuh dan kuat. Sementara itu, The Tower menunjukkan bagaimana rasa dikhianati, ditinggalkan, atau kehilangan seseorang secara tiba-tiba bisa mengguncang fondasi hatimu dengan keras. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang selama ini kamu pegang erat-erat dan harus dilepas karena tidak lagi bisa dipertahankan. Perasaan ini sangat menyakitkan karena menyentuh luka lama dan mengingatkanmu akan pengalaman-pengalaman masa lalu yang penuh pelajaran. Di saat itulah muncul Ace of Cups, simbol dari cinta yang baru, bukan dari orang lain, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai belajar untuk menyayangi dan menerima dirimu apa adanya. Kamu menyadari bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti menutup hati dari dunia atau orang lain, melainkan memberi ruang untuk penyembuhan dan pertumbuhan batin. Dengan begitu, kamu mampu membuka hati untuk menerima cinta dan kebahagiaan dari luar, tetapi dengan cara yang sehat dan penuh kesadaran. Kamu belajar bahwa cinta terbaik adalah cinta yang berasal dari dalam diri, yang mampu menyembuhkan luka-luka terdalam dan memberi kekuatan untuk terus melangkah maju. Terkadang, kamu juga menyadari adanya sisi emosional dalam dirimu yang belum sepenuhnya kamu akui dan beri perhatian. Page of Cups Reversed mengindikasikan bahwa mungkin selama ini kamu terlalu sering menunda kejujuran terhadap perasaan terdalammu sendiri. Kamu mungkin terlalu sering menenangkan diri dengan berkata, "Nggak apa-apa," meskipun di dalam hati ada luka dan kecewa yang tersimpan rapat. Kamu merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu rasakan, karena takut dianggap lemah, takut menyakitkan orang lain, atau karena merasa bahwa itu bukan hal yang pantas untuk diungkapkan. Kamu terlalu terbiasa memahami dan mengorbankan perasaan orang lain, hingga melupakan kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Kamu bukan orang yang keras kepala, bukan juga orang yang terlalu egois. Kamu adalah pribadi yang penuh cinta dan empati, yang selalu berusaha memahami dan menerima orang lain terlebih dahulu. Tetapi, kamu juga perlu menyadari bahwa kamu layak untuk dicintai dan dihargai dengan cara yang sama besar. Kamu tidak perlu lagi mengorbankan kenyamanan batin demi kebahagiaan orang lain, karena sebenarnya kamu sudah cukup dan berharga apa adanya.
Mengakui dan menerima perasaanmu sendiri adalah langkah penting untuk menyembuhkan luka lama dan membuka jalan menuju kedamaian batin. Jika selama ini kamu merasa lebih nyaman sendiri, itu bukan tanda bahwa kamu menutup diri atau menghindari hubungan. Mungkin itu adalah bagian dari prosesmu untuk menyembuhkan dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak harus selalu bergantung pada orang lain. Kamu belajar bahwa kamu bisa bahagia dan lengkap meskipun sendiri, karena kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri dan dari penerimaan penuh terhadap siapa kamu sebenarnya. Kamu menyadari bahwa kepekaanmu yang tinggi adalah anugerah, dan dengan mengelolanya dengan bijaksana, kamu dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Jadi, teruslah percaya pada dirimu sendiri, bahwa setiap luka dan tantangan adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan dan keberanian. Biarkan energi positif dan cinta dari dalam dirimu tumbuh dan berkembang. Jangan takut untuk menunjukkan kepekaan dan kelembutan hati kepada dunia, karena di balik itu semua, ada kekuatan besar yang mampu menuntunmu menuju kehidupan yang penuh makna, kebahagiaan, dan cinta sejati, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.